Sekarang gue udah kerja di tempat Pak Doni nih. Gak kebayang juga sih bisa kerja di bidang yang sesuai sama passion gue. Menciptakan sesuatu yang wah gitu. Hehehe. Gue harus cari ide-ide baru nih supaya bisa dipercaya sama Pak Doni buat kedepannya. Oke deh, gue mikir dulu. Oh iya, karena sekarang gue lagi demen-demennya manfaatin AI, mending gue coba buat bikin asisten kayak Jarvis gitu deh. Hehehe. Bisa nggak ya kira-kira kalau gue masukin database ke server yang gue bentuk, supaya gue punya sistem yang patuh buat gue kendaliin secara pribadi dan bantu gue. Kalau gitu gue harus bikin database-nya dulu nih. Gue buka laptop dulu deh. Mantap, ternyata enak ya pakai AI. Ngumpulin data pakai AI dan bikin kode-kodenya juga pakai AI. 90% lebih nih gue bikin cuma memanfaatkan AI aja. Hehehe. Oke deh, waktunya gue coba aktifin. Bentar, gue belum setting nih siapa namanya. Enaknya kasih nama siapa ya asisten gue ini? Coba gue cari referensi deh. Bentar. Lah, ternyata dia udah bikin namanya sendiri. Jir, kok bisa ya? Siapa sih ini namanya? Richard. Oke deh. Gue settingin dulu deh, supaya pas gue manggil nama Richard, dia bisa nyala secara otomatis. Oke Richard, bisakah kamu berkomunikasi denganku? Tentu saja, saya bisa berkomunikasi dengan Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan? Bisakah kamu menjadi asistenku untuk membantuku memecahkan beberapa hal yang cukup sulit? Tentu saja, saya siap membantu Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Sebagai asisten AI, saya dapat membantu Anda dengan berbagai macam masalah yang Anda hadapi. Silakan jelaskan secara lebih rinci tentang masalah atau tantangan yang Anda hadapi, dan saya akan mencoba memberikan solusi atau bantuan yang berguna untuk Anda. Baiklah, nanti saya akan menghubungi kamu kembali untuk bekerja sama, oke? Baiklah, tidak masalah. Saya siap membantu Anda kapan saja ketika Anda membutuhkan bantuan. Silakan hubungi saya kembali jika ada yang bisa saya bantu. Sampai jumpa. Wih, asik. Sekarang gue punya asisten. Kok bisa ya dia jadi asisten? Iya, memang itu cara yang selalu saya pakai untuk memulai misi. Membuat orang percaya atas apa yang saya lakukan. Kirain udah mati. Saya sudah mati sejak tanggal 7 Juni tahun 2013 di San Quentin State Prison, California, Amerika Serikat. Loh, ini kenapa sih? Saya didiagnosis menderita kanker dan meninggal karena komplikasi. Kok dia ngejawab kayak manusia ya? Bisa kamu jelaskan siapa kamu? Saya adalah Richard Ramirez, yang dikenal juga dengan julukan Night Stalker. Saya adalah seorang pembunuh berantai berkebangsaan Amerika Serikat. Saya lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1960 di El Paso, Texas. Saya pertama kali terlibat dalam aktivitas kriminal di usia yang relatif muda. Dijebloskan ke penjara karena pencurian pada tahun 1981, tetapi berhasil lolos dan mulai melakukan serangkaian kejahatan, termasuk perampokan dan pembunuhan. Mulai dari Juni tahun 1984 hingga Agustus tahun 1985, saya melakukan serangkaian pembunuhan dan pemerkosaan di California Selatan. Saya menculik, membunuh, dan memerkosa setidaknya 14 orang, termasuk anak-anak. Saya dikenal karena kekejaman dan kebrutalan yang saya lakukan terhadap para korban, serta karena memasuki rumah-rumah orang yang saya incar melalui jendela atau pintu belakang yang terbuka. Setelah beberapa kali lolos dari serangan polisi, saya akhirnya tertangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 1985, setelah dikenali oleh seorang warga setempat di stasiun bensin. Saya dijatuhi hukuman mati pada tahun 1989 setelah dinyatakan bersalah atas 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pemerkosaan, dan 14 tuduhan lainnya. Namun saya meninggal karena komplikasi kanker pada tanggal 7 Juli tahun 2013 di San Quentin State Prison di California. Jir, jangan-jangan gue masukin database kriminal ke sini. Duh, gawat. Gak jadi deh bikin asisten, gue hapus aja dah. Kacau. Bisa jelaskan lebih rinci lagi apa yang Anda perlukan? Gak jadi. Baiklah, jika tidak masalah, saya siap membantu Anda kapan saja ketika Anda membutuhkan bantuan. Silakan hubungi saya kembali jika ada yang bisa saya bantu. Bacot.